Batam TV, inspirasi Kepri. Kita on air. Halo, selamat sore pemirsa. Dialog khusus kembali hadir di hadapan Anda edisi hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Kalau lebih selama seperti biasa, 1 jam ke depan kami menemani Anda dengan membahas satu tema yang sangat sayang sekali jika Anda lewatkan di program dialog khusus kita pada sore hari ini. Baik, dialog khusus kali ini adalah mengangkat tema yaitu ekonomi kreatif bangkit Indonesia maju, sempena dengan peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional ya, pertama tahun 2023 yang tentunya ditetapkan Kemenparekraf pada tanggal 24 Oktober 2023. Baik, sebelumnya pemirsa Batam TV, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Manparekraf ya, Sandiaga Uno menandatangani keputusan Menteri tentang Hari Ekonomi Kreatif Nasional yang ditetapkan jatuh pada setiap 24 Oktober didampingi oleh Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Riwut Mujirahayu selaku Ketua Pokja penetapan Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Nah, tentunya pemirsa Batam TV, Hari Ekonomi Kreatif Nasional atau kita singkat dengan sebutan Hekrafnas akan menjadi ibaratnya seperti hari lebarannya para pelaku ekonomi kreatif dan menjadi momen bersama untuk berkolaborasi, kemudian bersinergi dalam membangun ekosistem yang pastinya menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk itu, di dialog khusus kita pada sore hari ini yaitu dialog khusus pariwisata. Sekali lagi kita akan mengangkat tema ekonomi kreatif bangkit Indonesia maju dengan bersemperannya dengan peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional pertama untuk tahun ini, tahun 2023. Untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber yang sudah hadir tentunya di Batam TV pada sore hari ini. Kita sudah kehadiran Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, yaitu ada Bapak Dr. Andes Ardi Winata. Kita sapa beliau dulu pemirsa ya. Selamat sore Bapak. Sore Putra, luar biasa diundang kembali nih ke Batam TV. Luar biasa untuk ya kita mengulik, membahas tentang Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Betul sekali Pak. Kita coba selamat datang kembali Pak di Batam TV ya Pak ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita sudah menghadirkan juga sore hari ini selaku Ketua Gkrafts ya atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kota Batam, yaitu ada Kak Susana SI.com ya Pak ya. Kita izin panggil Kakak ya Kak ya. Tadi kita sudah ngomong di belakang, Kakak ini nggak apa-apa ya Kak ya. Baik ya. Kak, gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Selamat Hari Ekonomi Kreatif buat semuanya. Terima kasih Bang Putra dan Batam TV yang sudah mempersilahkan saya untuk hadir sore hari ini. Baik, kita akan membahas tentunya tentang Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini ya Kak ya. Baik, untuk segmen kali kita boleh ke Pak Ardi dulu Pak. Boleh ya Pak ya. Baik Pak, tentunya hari ini tanggal 24 Oktober 2023 sudah ditetapkan menjadi Hari Ekonomi Kreatif Nasional 2023 nih Pak. Nah, kalau kita boleh tahu ini Pak, juga pemirsa sedang menyimak kita pada sore hari ini, semangat apa mungkin Pak yang ingin dibangun atau ditularkan Kemenparekraf dengan penetapan Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini Pak? Silakan. Baik, terima kasih Putra. Jadi para pelaku ekonomi kreatif itu kita merasa bangga ya Dek Susan ya. Karena pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan tanggal 24 Oktober itu sebagai Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Ini pertama kali. Ya. Jadi merupakan kebanggaan. Mungkin masyarakat Indonesia ingin tahu apa sih sebenarnya ekonomi kreatif itu. Ya. Sesuatu yang sering kita ucapkan, tetapi mungkin apa sih secara breakdownnya ekonomi kreatif itu. Jadi ekonomi kreatif itu secara akademis ya, secara ilmiah itu sudah dibagi. Nah, pembagian inilah
yang dapat dimengerti nantinya oleh masyarakat apa sih sebenarnya ekonomi kreatif. Kita lebih familiar mengatakan ini subsektor, ya subsektor ekonomi kreatif. Itu ada 17 subsektornya. Nah, jadi cara pandang, cara berpikir kita ada 17. Tinggal lagi nanti dari 17 subsektor itu kita bisa memetakan, ya, bisa memetakan Batam, Kepulauan Riau atau Indonesia. Sejauh mana ekonomi kreatif itu sudah bermastautin, artinya bermastautin itu artinya betul-betul berdikari, ya, berdiri atas kaki sendiri di wilayahnya masing-masing. Batam, Kepulauan Riau, mungkin Indonesia. 17 subsektor itu kalau kita lihat ini sangat sangat identik, para pelakunya itu adalah generasi-generasi milenial. Kalau kita lihat, ya, dengan tidak meninggalkan generasi yang lainnya. Antara lain itu bidangnya aplikasi, kemudian permainan, ya, games seperti e-sport, PUBG dan sebagainya. Itu bidang ekonomi kreatif. Fashion itu termasuk. Kemudian kuliner yang luar biasa sekarang. Nah, ada kriya, kemudian ada sampai dengan periklanan, komunikasi visual, ya, termasuk perfilman, radio, fotografer, seni pertunjukan. Itu ada 17 subsektor yang memang sangat identik dengan ekonomi kreatif. Karena disiplin ekonomi kreatif, tentu ini produk yang bisa menghasilkan, ya, sesuatu yang bisa menghasilkan, ya, menjadi satu ladang pekerjaan, sumber penghasilan dan sebagainya. Jadi luar biasa bahwa dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Bapak Menteri, kita berterima kasih kepada Pak Menteri, Bapak Salahuddin Sandiaga Uno, ya, kalau beliau mendengarkan atau melihat, menonton kegiatan ini, ya, mudah-mudahan sudah menetapkan harinya. Artinya ini spirit bagi kita, ayo ekonomi kreatif dimanapun di Indonesia ini, termasuk di Batam yang dinakodai, digawangi oleh seorang perempuan yang luar biasa, adik saya Susan. Ya, kita sering ketemu, kita malah sebelum hari ini ditetapkan kita sering berdiskusi, resah dan sebagainya, ya, bagaimana ekonomi kreatif ini bisa betul-betul memberikan kontribusi yang besar dan positif terhadap, kalau kita bilang, kepariwisataan di Kota Batam. Seperti itu. Oke, baik. Nah, dari tadi dengan Pak Ardi menjelaskan bahwasanya kalau kita mengetahui bahwa kegiatan ekonomi kreatif saat ini demikian penting tentunya, Pak, sangat ya, dan strategis tentunya, Pak Ardi. Strategis. Nah, kalau misalnya kita melihat secara nasional ini, ya, menyumbang 4% kalau kita lihat itu produk domestik bruto. Ya. Nah, dari Pak Ardi sendiri bagaimana, Pak? Bagaimana halnya dengan Batam? Berapa kontribusinya terhadap PDB Batam, Pak? Kalau hitungan secara matematis, ya, hitungan secara kalkulasi, sektor ekonomi kreatif ini tergabung dari sektor kepariwisataan, menyediakan produk, ya. Memang secara masif, karena di dalam, kalau kita bilang PAD, ya, penghasilan asli daerah, kalau saya tidak salah itu ada 12 indikatornya. Salah satunya indikatornya adalah kepariwisataan. Itu tergambar dari hotel, restoran, dan tempat hiburan. Nah, itu hampir 24% PAD kita itu dari sektor tersebut. Namun yang untuk ekonomi kreatif, saya pikir dengan semangat Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini, ya, apalagi sekarang saya sedang mendata, ya, berapa sih sebenarnya pelaku ekonomi kreatif itu dari 17 subsektor. Jadi kita sudah buat Google Form. Itu silakan nanti teman-teman ekonomi kreatif mengisinya, sehingga data kita mendapatkan data. Ya, baru kita launching sekitar lebih kurang 2 minggu yang lalu. Itu boleh diisi nantinya, sehingga nanti kita bisa hitung yang 4% dari bruto, ya, penghasilan tersebut itu bisa kita kerucutkan untuk mungkin Kota Batam dengan
tentunya bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, mungkin Bank Indonesia dan sebagainya. Sehingga kita punya sesuatu yang betul-betul data yang existing ya di lapangan. Nah, ini tentunya juga tugas berat kita nanti Dek Susan ya dengan stakeholder yang lain. Nah, menghitung sebetulnya berapa sih sebenarnya kekuatan ekonomi kreatif itu terhadap penghasilan asli daerah Kota Batam yang real bahwa itu penghasilan kita yang 1,3 triliun tersebut ya. Existingnya kalau kita lihat di mana-mana sekarang pelaku-pelaku ekonomi kreatif khususnya kuliner ya hampir setiap minggu ya, bukan bulan lagi ini, setiap minggu di mana-mana ada bazar, dan bazar itu saya lihat sangat unik, sangat kreatif ya, sangat menarik untuk dikonsumsi bukan saja lokal tapi tentu wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang dilakukan, sehingga mungkin Batam boleh mengiktibarkan bahwa Batam kota bazar itu juga sudah bisa. Nah, ini sangat sangat linear dengan Gcraft ya yang digawangi Adinda Susan untuk aplikatif ya bagaimana ekonomi kreatif ini bisa tampil mendominasi dari perekonomian Batam mungkin ke depannya. Oke, baik, terima kasih penjelasan dari Pak Ardi. Kita ke Kak Susana. Kak, gimana Kak dari penjelasan dari Bang Ardi tadi tentang ekonomi kreatif yang semakin meningkat, semakin meninggi di Kota Batam ini, dari Kak Susana sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang ekonomi kreatif, sebenarnya meningkatnya ekonomi kreatif yang ada di Kota Batam, mungkin salah satu contohnya adalah sekarang udah ada Gcraft. Iya. Dulu belum ada, ya Pak ya. Artinya Gcraft itu kan menjadi satu organisasi yang menjadi wadah, ya kan, wadah bagi para penggerak atau para pelaku ekonomi kreatif di Kota Batam. Nah, di situ dengan adanya Gcraft kita bisa membantu pemerintah dalam artian untuk melakukan pembinaan atau sebagai mungkin wadah untuk berkonsultasi, berbagi informasi, berbagi jejaring, ya kan, termasuk dalam di situ juga termasuk melakukan advokasi begitu. Nah, jadi kami berharap dengan adanya Gcraft di Kota Batam, maka juga pemerintah bisa berkolaborasi dengan kami sebagai salah satu stakeholder, di mana kita bisa mengkampanyekan bahwa potensi lapangan pekerjaan atau lapangan pekerjaan itu tidak hanya tersedia dari industri manufaktur, tapi juga dari industri kreatif. Nah, itu. Jadi ini perlu kita kampanyekan terus. Nah, alhamdulillah di tanggal 24 Oktober di hari ini itu juga sudah ada namanya Hari Ekonomi Kreatif. Nah, artinya pemerintah pun baik itu skala nasional pun sudah memberi perhatian khusus kepada para pelaku ekonomi kreatif. Jadi kita dari level nasional, kemudian kita sendiri di Kota Batam, ya kan, kita semua mata masyarakat ini sudah mulai tertuju kepada pelaku ekonomi kreatif, termasuk teman-teman di Batam TV, ya kan, karena pertelevisian atau broadcasting itu juga masuk dalam salah satu subsektor ekonomi kreatif. Artinya peminatan terhadap industri pertelevisian mungkin juga semakin terus meningkat, ya kan, teman-teman presenter juga. Nanti itu ada, jadi dari 17 subsektor itu jadi banyak sekali nanti turunannya. Nggak hanya tadi ya Pak ya yang benar-benar gamblang 17 subsektor, tapi turunannya itu juga banyak. Ya kan, teman-teman presenter, teman-teman misalnya pembawa acara, ya kan, itu juga menjadi bagian dari ekonomi kreatif karena itu talent kreatif. Jadi kalau kita bilang ekonomi kreatif itu hanya dalam produk atau karya, tapi itu bukan hanya jatuhnya kepada barang, bentuk barang, tapi juga jasa. Jadi dari 17 subsektor itu malahan mayoritas jasa semua ya Pak. Kayak teman-teman desainer, ya kan, itu kan jasa. Yang tadi komisi periklanan. Nah, itu kan banyak outputnya itu keluarannya adalah bentuknya jasa. Jadi kalau dari 17 subsektor dan turunannya itu saja kita kumpulkan, maka artinya ini bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak, ya kan? Nah, tapi masalahnya itu banyak sekali pelaku ekraf yang dipandang sebelah mata. Karena kan rata-rata pelaku ekraf banyak kerjanya dari rumah, Pak. Jadi kita banyak dibilang pengangguran sebenarnya. Tapi bagaimana cara menepisnya seperti itu, Kak? Ya, kalau kita
kalau kita kebanyakan pelaku ekraf itu sebenarnya nggak peduli ya soal misalnya pandangan miring orang atau bisa kita dibilang pengangguran, tidak punya pekerjaan tetap dan sebagainya. Karena biasanya pelaku ekraf itu berfokus kepada karya. Betul. Dia punya karya apa gitu kan? Jadi portofolionya lebih kepada karya, bukan pengalaman pekerjaan di industri gitu ya. Jadi sebenarnya sih begitu. Cuman memang orang-orang yang ada di sekitar pelaku ekraf inilah yang merasa terganggu biasanya, ya kan? Nah itu juga. Jadi kita kenapa kami di Gcraft itu semangat sekali untuk mengkampanyekan tentang gerakan ekonomi kreatif ini. Itu ya sebagai apa ya? Tadi upaya untuk menepis tadi tuh bahwa bahkan mungkin penghasilan dari pelaku ekraf itu jauh lebih tinggi daripada yang bekerja di industri manufaktur mungkin. Ya kan, karena di teman-teman kami sendiri di Gcraft ya baik itu pengurus ataupun member itu banyak yang kerjanya dari rumah tapi proyeknya itu internasional. Dan penghasilan mereka bisa 2 digit Pak, bisa ya tinggi gitu ya. Cuman memang masih ada satu kelemahannya, yaitu kita belum ada misalnya kayak kalau misalnya kita bekerja di perusahaan Pak ya, swasta atau industri, itu kan banyak ya kesejahteraannya itu kan kayak terjamin ya, dia punya jaminan kesehatan, bahkan mungkin tenaga kerjaan jaminannya itu dia lebih. Nah kalau pelaku ekraf biasanya enggak, biasanya ketika karya sudah dibeli putus, kan gitu. Nah itu yang masih menjadi PR itu sih Pak. Baik. Nah dari Gcraft sendiri bagaimana nih Kak untuk menyambut Hari Ekonomi Kreatif Nasional yang baru saja ditetapkan? Bagaimana? Itu tentunya belum bisa sudah terwujud maksud kami, tapi bagaimana caranya untuk merespon atau merayakan seperti Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini yang baru saja ditetapkan? Tentunya proses mudah itu tidak mudah tentunya. Nah, Hari Ekonomi Kreatif Nasional atau Hakrafnas itu sebenarnya adalah legacy dari Gcraft. Karena memang dari Gcraft pusat itu yang kita kan strukturnya Gcraft itu ada pusat, provinsi, kota ya. Untuk provinsi Kepri pun ada. Nah, jadi itu legacy Gcraft secara nasional. Jadi kami menginisiasi harus ada hari khusus untuk perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Kita ajukan tuh ke kementerian, kita juga RDP kan ke DPR RI, dan alhamdulillah di tahun 2023 ini disetujui, ya kan, untuk itu ada Hakrafnas. Nah, Hakrafnas itu bisa kita jadikan seperti momentum, ya kan? Jadi momentum setidaknya setahun sekali bagi kami pelaku ekonomi untuk berlebaran, ya kan, di tanggal inilah atau di bulan Oktober inilah mungkin kami saat-saatnya bikin kegiatan tuh lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Jadi misalnya bulan yang lain kita mempersiapkan fokus di bulan ini, jadi ini kayak lebarannya. Nah alhamdulillah kalau Gcraft Batam itu dalam Sempena Hakrafnas nanti kita tanggal 28 Oktober sampai dengan 5 November kita bikin Batam Creative Festival. Sebenarnya itu yang kedua, karena tahun lalu yang pertama, yang kedua, dan kami selalu berharap ini menjadi agenda tahunan. Dan siapa tahu nanti lama-kelamaan dicatatkan tanggalnya oleh pemerintah, ya kan? Batam Creative Festival. Tapi kan kita karena ini masih baru, masih yang kedua, mungkin masih belum sempurna gitu ya, dan kita akan berusaha untuk bagaimana setiap tahun bisa menjadi lebih baik. Nah itu, jadi kita harap di tahun depan juga pasti deket-deket sama Hakrafnas, karena ini kayak ya tadi acara lebarannya kita harus bikin kegiatan yang gede, yang besar gitu ya. Dan alhamdulillah Pak Kades ini selalu mendukung Gcraft, alhamdulillah. Setiap tahunnya pastinya ya Kak. Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari Pak. Baik. Nah, telah ditetapkan tentunya Hari Ekonomi Kreatif Nasional tentunya punya semangat dan misi baru tentunya dari semua kreatif ekonomi ya Kak ya. Tapi kita pengen tahu nih semangat dan baru seperti apa, visi baru seperti apa, tapi setelah pariwara berikut ini ya Kak ya. Jangan kemana-mana pemirsa Batam TV, kami segera kembali.
Enjoy the new city. Halo guys, kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk seru-seruan di Infinity Beach Club Batam. Nah, sebagai informasi nih guys, Beach Club pertama di Batam ini resmi dibuka pada tanggal 18 Agustus 2023 lalu. Halo guys, saya Herman Asyari Saya Cindy Aprilia. dan kita bertemu kembali di Amazing Batam. Enjoy the new city. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengeksplor salah satu beach club yang ada di kota Batam, yaitu Infinity. Di Infinity Batam ini merupakan satu-satunya dan pertama kali nih di Batam. Nah, seperti apa konsep yang ditawarkan oleh Infinity Beach Club ini? Langsung saja kita ke dalam Amazing Batam. Enjoy the new city. Let's go. Let's go. Infinity Beach Club ini terletak di pusat kawasan wisata Golden Pond Bengkong di kota Batam. Klub pantai mewah ini menawarkan berbagai hiburan dan fasilitas yang bakal memikat kalian semua loh. Dengan pemandangan pantai yang mempesona, Infinity Beach Club memberikan suasana eksklusif yang sekaligus menakjubkan guys. Menikmati indahnya laut dan pasir putih dapat dilakukan sambil bersantai di klub ini. Kolam renang yang menghampar juga mengajak kalian semua untuk merasakan keasikan berenang sepanjang hari. Ya oke guys, sekarang kita berada di areanya bar Infinity Club dan kita bisa lihat di belakang gimana konsep uniknya dari Infinity Club ini. Dan dari sini kita bisa lihat kolam dan live DJ nih. Dan kita bisa enjoy dari sini dan di area sekitar. Wow. Untuk tiket dan harga di sini guys, bisa disesuaikan dengan budget kita loh. Mulai dari 150.000, kita bisa menikmati beach club ini. Dengan pilihan tempat duduk berupa daybed, tersedia dengan harga 1,5 juta. Sedangkan untuk daybed yang lebih dekat dengan kolam, dapat ditempati dengan harga 1,8 juta. Nah, bagi kelompok hingga 4 orang, tersedia juga day night table yang dibanderol dengan harga 500.000. Dan bagi yang menginginkan pengalaman tak terlupakan, paket VVIP bisa Anda nikmati dengan harga 3 juta rupiah. Infinity Beach Club bukan sekadar klub biasa loh, melainkan tempat hiburan berkelas yang siap menghadirkan malam-malam tak terlupakan. Dengan beragam pilihan makanan dan minuman premium, setiap malam kita akan disuguhkan oleh para DJ terbaik yang memainkan musik pilihan untuk menambah semangat pesta. Ya, jadi Infinity Beach Club ini sendiri sebagai first beach club pertama dan satu-satunya di Batam ini yang sudah beroperasi. Kita mulai dari Agustus 2023 kemarin dan tempatnya kita sendiri sangat diminati untuk seluruh kalangan dan khususnya yang ingin menikmati suasana dan juga entertainment di sini. Infinity Beach Club ini berada di kawasan Gold Coast area Bengkong Laut dan tempatnya ini sangat-sangat mudah untuk diakses dari Batam Kota. Untuk entertainmentnya sendiri di sini kita menghadirkan full DJ entertainment. Nah, jadi buat semuanya jangan lupa dan juga wajib nih datang ke Infinity Beach Club karena kita adalah first beach club di Batam. Nah, untuk jam operasionalnya dimulai dari jam 4 sore hingga tengah malam, memberikan waktu yang cukup untuk menikmati segala hiburan yang ditawarkan. Ya, jadi guys, selain kita bisa duduk di sofa di Infinity Club nih, kita bisa nyantai sambil bermain air di pinggiran kolam yang besar ini dan juga bisa berendam di kolam yang lebih dalam. Waduh, seru banget nih. Seru banget. Cheers. Nah guys, kita tak perlu lagi merasa jauh dari hiburan seru layaknya di Bali. Ajaklah pasangan dan teman-teman kita untuk merasakan sensasi liburan tak terlupakan di Infinity Beach Club, Kota Batam. Oke guys, sekian dulu Amazing Batam kali ini. Saya Herman Asyari. Saya Cindy Aprilia. Kita bertemu kembali di Amazing Batam selanjutnya. Sampai jumpa.
Ya, kita kembali lagi di dialog khusus sore hari ini pemirsa Batam TV. Kita masih bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, yaitu Bapak Riwinata, dan juga Ketua Gcraft Kota Batam bersama Kak Susana tentunya. Ya, di segmen kali ini kita ingin mengetahui tentunya yang tadi di segmen pertama sempat kita membahas tentang sempena peringatan Hari Ekonomi Kreatif tentunya ya, nasional pertama tahun 2023 untuk tahun ini pemirsa Batam TV. Nah, tentunya kita untuk pertama kali dilantik atau ditetapkan tanggalnya seperti ini, kita tentunya mempunyai semangat atau visi baru. Nah, kita ingin mengetahui juga bagaimana semangat atau visi baru dari Gcraft sendiri, Kak Susana. Pak, kita ke Gcraft dulu ya Pak ya. Silakan Kak Susana, bagaimana Pak, Kak? Kita ingin mengetahui bagaimana semangat dan visi barunya untuk ekonomi kreatif khususnya di Kota Batam. Gcraft itu sejak awal sampai sekarang itu semangatnya kan mengkampanyekan ekonomi kreatif di Kota Batam. Bagaimana kita bisa bergerak cepat, bergerak bersama, dan menggali potensi lapangan pekerjaan dari semua subsektor ekonomi kreatif. Nah itu. Jadi semangatnya tadi tuh udah kita praktekin, nggak hanya pada bab visi ya kan, atau bab misi, tapi kita benar-benar sudah praktekin dengan kita bikin Batam Creative Festival di Harbor Bay nanti tanggal 28 Oktober. Nah, jadi itu apakah menjadi salah satu program dari Gcraft? Iya, itu program tahunan Gcraft untuk festivalnya ya. Selain dari program itu, kita kan juga punya banyak program-program lain ya. Salah satunya ada talk show, kemudian ada Batam Creative Incubator yang itu kayak pelatihan. Kemudian kita juga sering bikin diskusi dengan teman-teman anggota dari Gcraft gitu-gitu. Nah, jadi tapi kalau Batam Creative Festival itu seperti kegiatan akbarnya, kegiatan besarnya, kegiatan puncaknya seperti itu ya. Iya ya? benar, kegiatan puncaknya di situ. Jadi di situ nanti ada bazar kuliner, ada pameran atau exhibition ya untuk teman-teman pelaku e-craft, entah kerajinan tangan ataupun fashion dan lain sebagainya. Teman-teman yang digital marketing ya, kayak videografi juga, desainer, mereka juga seni rupa, mereka akan ikut juga di situ. Ya. Kemudian kita juga ada pertunjukan seni. Jadi kita kasih panggung kepada teman-teman yang memang pekerjaannya atau usahanya di bidang jasa entertainment ya. Jadi kita kasih panggung untuk yang musik, teman-teman yang seni rupa. Jadi nanti ada live sketch juga di situ, teman-teman seni rupa, melukis. Kemudian ada juga tari-tarian. Jadi benar-benar kita kita usahakan melibatkan semua 17 subsektor untuk sama-sama terlibat di Batam Creative Festival itu. Apakah dalam bentuknya mungkin tenan atau mungkin dalam bentuk pertunjukan dan lain sebagainya. Gitu. Semuanya disatukan seperti di acara itu ya, di satu tempat ya, di Harbor Bay nanti. Baik. Nah, selanjutnya Kak Susana, kalau kita ingin tahu nih, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional ini organisasi yang memiliki anggota atau hanya kelompok yang mendorong untuk menggalakkan agar semakin banyak orang tahu atau masyarakat berekonomi kreatif. Apakah ada Kak? Jadi kalau Gcraft sendiri kita memang strukturnya di level Kota Batam ada DPC Gcraft Batam, kemudian di Tanjung Pinang, di Karimun ya untuk Sekepri ini ada. Kemudian Gcraft level provinsinya juga ada, DPW Gcraft Kepri. Kemudian untuk level pusatnya juga ada. Jadi ini adalah organisasi level nasional. Jadi kita kalau kemarin beberapa bulan yang lalu kita habis ada pertemuan nasional di Jakarta gitu ya, itu memang banyak sekali. Nah, kita juga punya tuh yang namanya anggota atau member. Jadi misalnya pelaku ekonomi kreatif itu kan nggak semuanya jadi pengurus, tapi kita libatkan mereka jadi member kita, jadi anggota. Nah, sekarang Gcraft Pusat itu juga keluarkan program baru Pak, namanya Gcraft Kampus. Jadi artinya ke depan bisa jadi juga Gcraft juga ada di kampus-kampus. Goes to kampus seperti itu ya? ya? Jadi ada pengurusnya sendiri di setiap kampus untuk Gcraft. Karena kan kita tadi tujuannya untuk mengkampanyekan gerakan ekonomi kreatif ini kan. Nah, jadi kita lihat bahwa ini sudah penting untuk masuk ke level kampus. Jadi biar teman-teman mahasiswa itu, ini kan kalau Gcraft ekonomi kreatif itu kan selalu berdempetan dengan wirausaha ya kan Pak ya, dan dengan anak muda. Ya kan, dan anak muda gitu ya. Jadi
penting kalau kita bisa masuk ke kampus-kampus. Artinya perlu ada MOU. Kemarin Bang Ardi, kita Gcraft Pusat itu baru saja MOU dengan Kemenparekraf, dengan kementerian. Jadi MOU sebagai mitra strategis. Nah, dan kita tuh diarahkan juga untuk bisa bikin MOU dengan dinas, ya kan? Misalnya nih di Gcraft Batam dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Tapi sifatnya jadi kayak MOU kemitraan strategis aja. Jadi misalnya di situ nanti kita bisa sharing informasi, sharing data. Misalnya kami punya data nih, kita sharing nih ke Dispar, atau Dispar punya data sharing ke kita, sehingga dari data itulah kita nanti bisa bikin gerakan atau program apa gitu-gitu ya. Jadi bikin program bareng. Nah, itu yang mudah-mudahan juga bisa, walaupun sebenarnya tanpa ada MOU kemitraan strategis pun sebenarnya Gcraft dengan Dispar pun sudah sangat-sangat bermitra gitu ya. Sangat berkaitan gitu Iya. ya. Iya. Kita apa-apa ngadunya ke Dispar soalnya. Oke, baik. Nah, tadi Kak Susana, kita ke Pak Ardi lagi nih, Kak Susana. Menyebutkan bahwa ini sangat berkaitan ya, ekonomi sama pariwisata. Nah, dari Bang Ardi sini bagaimana nih, Pak? Kegiatan Gcraft ini bersentuhan langsung dengan dunia pariwisata ya, Batam sebagai daerah dengan potensi besar ya di sektor pariwisata. Jadi bagaimana nih Pak Ardi sendiri? Sudah jelas, itu sudah pasti, pasti. Tidak bisa dipisahkan antara pariwisata dengan ekonomi kreatif. Ya, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa ekonomi kreatif ini menyediakan produk dan jasa untuk mendukung industri pariwisata. Luar biasa. Tanpa Gcraft itu seperti sayur tanpa garam kali ya. Sangat dibutuhkan sekali Gcraft karena 17 subsektor itu tergambar sekali dukungannya terhadap pariwisata. Kita saja kemarin baru membentuk Batam Film Association ya. Jadi ini anak-anak sines muda Batam membentuk asosiasi. Ini Gcraft ya, ekonomi kreatif di bidang perfilman. Kemudian banyak lagi yang lain-lainnya ya, yang terus berjibaku meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Batam. Jadi sebagaimana Dek Susan tadi sampaikan, MOU itu hanya nomenklatur ya. Secara existingnya kita support. Kita support. Tambah lagi sekarang saya lagi menggarap, tapi belum finally, mungkin nanti Mbak Susan juga bisa bantu, sebagai Batam ingin mencanangkan sebagai kota kreatif. Kota kreatif. Nah, tanpa Gcraft tidak mungkin kota kreatif itu bisa hadir di Kota Batam. Jadi Batam ini adalah kota kreatif, sehingga 17 subsektor itu dengan segala turun-turunannya hidup subur di Batam, berdampingan ya. Karena dalam era sekarang tidak ada yang bisa sendiri. Jadi semua perlu inovasi, semua perlu adaptasi, dan satu lagi semua perlu berkolaborasi. Nah, di situ dia. Jadi kita tergabung mungkin juga di dalam Pentahelix ya, di dalam bahwa akademisi, pebisnis, komunitas, kemudian government dan media itu terus berjibaku juga untuk berkoordinasi meningkatkan Gcraft. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa ekonomi kreatif ini adalah satu ladang pekerjaan yang digarap ya, yang saya mungkin notabene-nya sangat sangat anak muda sekali sebenarnya ya, bukan meninggalkan orang yang anak tua. Anak muda. Karena kalau kita lihat dari 17 subsektor tadi itu di bidang perfilman, kriya, kemudian fotografi, terus video, terus ada radio, fashion, aplikasi, game. Saya lagi hafal jadinya ya. Seni pertunjukan ya. Nah, ini sangat identik dengan anak-anak zaman now sekarang. Nah, inilah yang kita harus wujudkan, bahwa pemerintah berada di tengah-tengah mereka, hadir di setiap lini mereka. Jadi pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, juga sangat mendedikasikan ekonomi kreatif ini ya, untuk sebagai cita rasa Batam. Karena Batam adalah kota pariwisata. Jadi apa yang dibangun sekarang ini, mungkin infrastruktur, jalan yang lebar oleh beliau, kemudian juga amenity kita yang dibangun bersama-sama dengan pelaku pariwisata, pelaku-pelaku pebisnis dan sebagainya, dan terakhir adalah atraksi-atraksi yang dilakukan, baik alam
budaya dan atraksi buatan seperti ini semua muaranya kepada kepariwisataan. Nah, pariwisata di dalamnya ekonomi kreatif. Nah, seperti itu. Oke, Makanya kementerian pun tidak memisahkan antara pariwisata dan ekonomi kreatif. Begitu juga di dinas saya, ya, kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Seperti itu. Baik, nah menurut Pak Ardi sendiri bagaimana nih Pak? Apa masih ada nih Pak yang diperlukan saat ini dari sektor aircraft sendiri untuk mendukung pariwisata di Batam saat ini? Ya, sebenarnya kita tidak ada sesuatu itu yang kalau kita bilang HTAG ya, hambatan, tantangan, gangguan, ancaman atau SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Itu kita harus petakan. Ya, kita tidak boleh juga terlena bahwa kita sudah baik, sudah itu tidak. Tapi terus bersama dengan Gcraft seperti yang disampaikan Adinda Susan tadi bahwa pelatihan ya, kemudian peningkatan human capacity, pelaku ekonomi itu harus terus kita bina, harus terus kita jalankan. Kenapa? Pada kondisi kekinian kita belum puas, ya. Kita ingin terus memajukan ekonomi kreatif ini sehingga benar-benar kita saya bilang tadi bermastautin bisa berdikari. Ya. Kalau perlu produk kreatif tidak perlu jauh-jauh dari Batam. Tidak perlu bawa dari sana, tidak perlu produksinya di sana bawa ke Batam, tapi semuanya berada di Batam. Nah, yang saya sebutkan tadi. Seperti kalau saya bicara tentang perfilman, kita bangga punya film Batam, ya. Kemudian bidang pertelevisian kita bangga dengan Batam TV, ya. Karena saya sudah berulang kali ke sini, karena saya bangga dengan Batam TV. Ya. Begitu maksudnya. Kita bangga dengan yang lain-lain, kuliner-kuliner Batam yang terus bermunculan, ya. Kreatif-kreatif seperti itu. Nah, ini perlu kita pembinaan. Pemerintah, mungkin saya sendiri ada Dinas Perindustrian Perdagangan, kemudian ada Dinas Tenaga Kerja, kemudian ada Dekranasda. Ya, kita punya fashion, kita punya batik, kita punya event Batam Batik Fashion Week, itu salah satu yang ada aircraft. Kemudian juga saya lihat anak-anak Batam sekarang sangat doyan dengan bisnis startup ya. Ini juga bisa kita angkat karena kalau startup itu pasti dia tidak perlu banyak tenaga kerja, aset, tapi value-nya, hasilnya sangat luar biasa. Nah, untuk sekelas Batam sebagai kota baru yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Batam bukan tidak mungkin. Jadi kita tidak akan kalah dengan Bandung, kita tidak akan kalah dengan Jogja dan kota-kota yang mungkin lebih dulu membranding mereka sebagai kota kreatif, ya. Jadi akan ada Batam sebagai kota kreatif. Amin. Baik, amin. Baik, terima kasih penjelasannya dari Pak Ardi Winata. Dan kita ke Ibu Kak Susana lagi nih Kak. Kak, gimana dari penjelasan dari Bang Ardi sendiri? Mas, apakah menurut Kakak sendiri dari Gcraft sendiri nih, apakah masih ada perlu nih Kak untuk meningkatkan lagi Gcraft ini? Bagaimana? Iya, kalau untuk meningkatkan aircraft-nya ya pasti ya, itu sangat perlu ya. Tadi ide soal menjadi kota kreatif itu harus kita dukung Pak. Kita harus kolaborasi dengan seluruh elemen ya, seluruh stakeholder yang ada di Kota Batam. Bagaimana ini bisa merealisasikan ini agar tercapai. Karena kalau awarding untuk kota kreatif kemarin baru selesai ya Pak ya, dari kementerian kan yang tahun ini. Salah tuh teman-teman Gcraft Garut itu mereka baru bantu untuk dengan dinas, dengan pemerintah Garut itu untuk menjadikan Garut sebagai kota kreatif. Nah, ke depan saya harap ya kan seperti sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Hardi tadi bahwa mudah-mudahan mungkin yang versi 2024-nya kita Batam gilirannya ya kan, tinggalnya harus kita kerjasamakan dengan semua pihak. Ya kan? Itu jadi PR untuk PR kita, bareng-bareng PR kita. Semoga terrealisasi itu. Amin. Baik, pemirsa Batam TV, kita ke Pariwa dulu, jangan kemana-mana, kami sudah kembali di Dialog Khusus, kami segera kembali tentunya.
Amazing Batam. Enjoy the new city. Halo guys, di Amazing Batam kali ini kita bakal ngajakin kalian jalan-jalan santai, menikmati suasana sambil mencari tempat makan asik di kawasan wisata teranyar Harbour Bay, Kota Batam. Halo guys, saya Herman Syari. Dan saya Ica. Nah, kali ini kita berada di salah satu tempat yang cukup terkenal di Kota Batam, yaitu kawasan terpadu Kota Batam Harbour Bay. Nah, bener banget nih Bang Herman. Karena di Harbour Bay selain kita bisa jalan-jalan, di sini tuh banyak banget restoran terkenal, jadi kita bisa sambil kulineran dan Daripada kita penasaran, langsung saja kita ekspor ke kawasan Harbour Bay ini. ayo let's go. Dan stay tune terus di Amazing Batam. Enjoy the new city. For your information guys, kawasan Harbour Bay ini merupakan kawasan terpadu yang terletak di pinggiran laut, di mana di kawasan ini berdiri megah puluhan hotel berbintang, restoran, cafe and bar dengan konsep unik, serta berbagai nightclub and KTV. Nah guys, sekarang kita berada di kawasan pinggir laut Harbour Bay, dan di mana di kawasan ini di pinggir lautnya banyak terdapat kafe dan bar yang cukup terkenal. Dan kalau malam hari ini rame nih Cak di sini. Wah, tambahan lagi nih Bang Herman. Kalau di sini sore-sore banyak banget orang jogging. Kalau kita pengen lihat Singapura secara langsung, pemandangan Singapura cukup indah. Wah, privilege banget berarti Iya. keluarga Batam bisa lihat Singapura secara langsung. Nah, selain itu, kawasan Harbour Bay ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang baik seperti lahan parkir yang luas, area festival, trotoar perjalan kaki yang tertata, serta kawasan pinggir laut yang indah. Cocok untuk kita bersantai ataupun berolahraga sambil menikmati udara segar di sini, guys. Selanjutnya, kita bakal ngajakin kalian makan di salah satu seafood restoran seafood WW Palace. WW ini cukup terkenal di kalangan wisatawan karena menjadi tujuan banyak wisatawan untuk menikmati berbagai makanan laut yang fresh. Ya, jadi guys, Provinsi Kepulauan Riau ini cukup terkenal dengan hasil laut yang cukup melimpah, di mana di salah satunya di Kota Batam terkenal dengan tempat-tempat seafood atau tempat-tempat makan makanan laut yang cukup segar. Nah, contohnya kayak yang kita pesan sekarang nih Bang, ada ikan steamboat. Ini ikan dan steamboat ya. kepiting saus nih guys. Aduh, itu udah ngiler banget nih kayaknya. Langsung aja deh Bang kita Langsung santap, aja kita Bang. makan. kawasan sentral bisnis baru Harbour Bay Batam, berjalan kaki sambil bersosialisasi adalah hal yang mengesankan sambil menikmati suasana langit yang indah, terutama di sore hari.
Menikmati skyline kawasan elit Harbor Bay dengan pemandangan kawasan kota Batam, so amazing. So guys, see you at Harbor Bay Batam. Oke guys, saya Herman Asyari. Dan saya Ica. Inilah Amazing Batam. Enjoy the new city. Sampai jumpa. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Khusus Pemirsa Batam TV dengan tema kita pada sore hari ini Ekonomi Kreatif Bangkit Indonesia Maju dan sepena dengan peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional pertama tahun 2023. Kita sudah sampai di segmen terakhir untuk sore hari Pemirsa Batam TV. Sebelum kita tutup atau kita closing pada sore hari ini, kita akan mendengarkan dulu masing-masing closing statement dari narasumber kita yang masih hadir tentunya pada sore hari ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam ada Bapak Dr. Andes Adi Winata dan tentunya Ketua Gekraf Kota Batam yaitu Kak Susana untuk sore hari ini. Mungkin kita terlebih dahulu kita mulai dari Kak Susana dulu Kak, kita berikan untuk closing statement. Silakan. Oke. Kepada warga Batam semuanya, mari kita sama-sama gerak cepat, gerak bersama, kita gali terus potensi lapangan kerja dari sektor ekonomi kreatif. Kita wujudkan bahwa ekonomi kreatif bisa menjadi masa depan Indonesia. Selamat Hari Ekonomi Kreatif Nasional, Ekonomi Kreatif Bangkit Indonesia Maju. Oke, terima kasih. Dan kita ke Pak Ardi, silakan Pak. Ini kayak closing statement saya udah diambil pisan ya. Artinya sama saja, artinya ayo para generasi muda Batam yang luar biasa bahwa ada satu peluang bagi Anda semua, teman-teman semua adalah peluangnya apa? Ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang siap ya menjadi pilihan bagi generasi muda Batam untuk meningkatkan ekonomi secara mungkin keluarga, pribadi ataupun nantinya berefek kepada pertumbuhan ekonomi Batam yang pada dekade ini sudah sangat luar biasa, 6,8% pertumbuhannya di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Rudi, Bapak Wali Kota Batam. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita juga ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas dorongan dari Gekraf bahwa kita sudah punya satu hari ya, tanggal 24 Oktober ini yang pertama kali sebagai Hari Ekonomi Kreatif Nasional yang pertama. Dan di tahun-tahun depan kita akan lebih semarakkan, akan lebih ceriakan, akan lebih mensosialisasikan hari ini sehingga ini merupakan spirit bagi kita bersama meningkatkan ekonomi di mana saja, baik di Batam, Kepulauan Riau tentunya berefek kepada ekonomi secara nasional. Selamat berhari ekonomi kreatif. Yang pertama, ekonomi kreatif bangkit, Indonesia maju. Baik, tepuk tangan. Terima kasih untuk Pak Ardi dan tentunya kita juga menunggu gebrakan-gebrakan baru dari Kekraf dan juga kolaborasi bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam ya. Dan tentunya Batam Kota Kreatif. Betul sekali, Batam Kota Kreatif. Dan tentunya untuk bincang kita pada sore hari pemirsa Batam TV, semoga kita harapkan Ekrafnas ya menjadi bentuk semangat dan apresiasi besar untuk pelaku ekraf di Indonesia agar terus berkarya tentunya untuk ekonomi kreatif masa depan Indonesia, khususnya di Kepri dan khususnya lagi untuk di Batam yang tercinta ini. Baik, terima kasih atas perhatian Anda pemirsa Batam TV. Saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Sampai jumpa.
Batam TV, inspirasi Kepri.